Mantap kan yang jurus 2 mas. 2 3. Melet cok, melet. Satu kapal lah. Ulang ya. Saya kapal. Ini akan mengulang jurus 1B. Perhatikan ya sahabat. 1B. Kalau tadi 1A permulaan kaki kiri di depan dan tahan nafas. Ini jurus 1B yang akan dimulai. Perhatikan. Mohon maaf, ada yang keliru. Ada yang pompa. Bukan pompa ya. Kita tarik, ya, tarik kanan ke atas, dorong. Kiri, dorong. Ya. Kalau kiri kanan, dorong. Kalau kanan di depan, kiri yang dorong. Semoga Gus dan teman-temannya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Siapa toh? Oke. Kita ulangi lagi jurus 1B. Semangat yang belajar ilmu hikmah. Sekali lagi ini jurus 1B sahabat. Diperhatikan. Jangan lupa ya, kalau jurus ganjil kaki kiri di depan. Ya, kurang 8 kali. Yuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yuk. Kalau belajar pemula apa Gus? Ya ini untuk permulaan itu jurus 1A, 1B, terus baru jurus 2, jurus lain sebagainya. Nah, untuk sahabat yang ketinggalan belum nonton yang 1A bisa ditonton lagi setelah live-nya selesai. Kalau ini gerakan jurus 1B. Silahkan diperhatikan. Kurang 5 kali. Kuat lagi. Yuk. Untuk ilmu hikmah ada 4 tingkatan sahabat, dan ada satu tingkatan pertama 32 jurus. Jurus tadi tetap menempel pinggang, jangan sampai lepas. Lepas pengisian tadi juga pengaruh, tenaga kita juga pengaruh. Bapak Ustadznya gitu, kita harus mengikuti. Setelah kita di kemarin kan gitu, jangan sampai lepas dari pinggang. Cewek boleh ikutan juga kok. Untuk cewek nanti ada tempatnya sendiri di bagian atas sana. Di bagian atas, bagian paling sana itu ada untuk cewek. Ayo kurang kali lagi. Sekali lagi ini jurus 1B. Untuk belajar dari jauh itu hanya belajar gerakannya saja sahabat. Yang ingin belajar gerakannya dulu silahkan. Tapi untuk pengisian tetap harus datang ke pesantren, harus ada gurunya. Kalau lewat YouTube hanya kita belajar gerakannya saja. Tapi untuk pengisian tetap harus ke pesantren. Sekarang akan melakukan jurus 2. Ya, kita mumpah, orang mumpah. Tadi dulu, jangan sampai lupa ini tangan, jangan sampai lepas. Cuma gini tok. Kalau kanan, kanan, ini gini, sampai nempel di dada, turun. Kalau untuk belajar ilmu hikmah lebih baiknya langsung saja datang ke pesantren. Di sini ada belajar bersama-sama dari berbagai daerah. Pelatih ya, ustaznya turun. Ini pelatih apal-apal. Kita mulai. Yuk. Kanan, terus benar, 2. Kanan dulu. Sekali lagi untuk jurus genap, permulaan kaki kanan di depan dan tidak tahan nafas melainkan mengolah nafas kita. 7, 8, 9. Nah, yang di depan akhir pasti. Untuk gerakannya setiap jurus ganjil atau jurus yang ganjil-ganjil seperti 1, 3 dan sebagainya itu tahan nafas. Sedang untuk gerakan genap seperti tarik mengeluarkan nafas gitu. 8, 9, 9, 10. Kalau pengisian jarak jauh gak bisa sahabat, harus datang ke pesantren, kita latihan bersama dan pengisian. 1, 2. Ini praktek jurus 2 yang permulanya itu kaki kanan di depan dan gak tahan nafas melainkan mengolah nafas kita. 6 kali lagi.
Yuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk lokasinya berada di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. 2, 3, Atau bisa dicari di Google Map, Ponpes Gus Idris gitu. Nanti di Google Map juga muncul lokasinya, Ponpes Gus Idris. 2, Kalau untuk alamatnya, Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. 6, 7, 8, 9. Untuk berapa lamanya tergantung dari kitanya, kemampuan kita untuk mengolah atau menguasai jurus-jurus tersebut. Kita kalau bisa cepat ya mungkin lebih cepat, dan kalau kitanya nggak begitu aktif bisa jadi lama. 2, 3, 4, 5, 6, Sekali lagi ini jurus 2. Jurus 2, permulaan kaki kanan di depan dan tidak tahan nafas. Kayak orang apa? Lagi dengar suaranya. Dilepaskan suara. Kaki sambil ditepuk. Ini powernya ada. Ini waktu ditekan di dada. Nempel dada. Nempel dada. Jangan sampai nggak nempel. Nempel dada. Dorong. Waktu pergalian juga itu. Langsung balik. Putar. Seperti itu. Mungkin ada koreksi? Tidak ada. Ini untuk jurus yang ketiga. Kita mulai. Jadi kalau untuk jurus itu hanya untuk mendatangi diri kita sendiri, sahabat. Entah itu dari kejahatan secara non fisik maupun fisik. Itu bisa untuk berjaga, untuk jaga diri kita sendiri. Dan untuk tabatin itu beda lagi, sahabat. Kalau di sini itu namanya cakra, bukan cakra. Itu bisa dibuka mulai jurus 10 ke atas. Yang penting jurus-jurus dasarnya kita harus bisa paham dan sudah pengisian. Cuman katanya sih sampai kalau salat, kalau orang mau salat. Cuman posisi tangan kayak mencengkeram. Iya, ini termasuk tenaga dalam, cuma ini menggunakan asma-asma Allah atau asmaul husna. Bener gimana? Ada dua versi berarti, dua versi. Ustaz, untuk jurus 3 gimana? Kalau yang setahu saya gini, dari gini, terus gini, terus gini. Terus pokoknya ke belakang. Seperti mencengkram terus dilempar ke belakang. Siap, siap, siap. Terima kasih atas koreksinya. Dilepas ya. Seperti saya tadi, cengkeram ya. Tarik, cengkeram, lepas. Langsung pergantian terus gini apa gini? Lepas, cengkeram. Jadi permulaannya gini dari gini seperti jurus 1, terus dibalik, cengkeram, jatuhkan ke bawah gini, set, terus buang. Dijatuhkan ke bawah dulu ya. Nah, gitu. Hampir sama dengan 1A. Cuman posisi Sikunya gini apa gini? Sejajar. sejajar. Gini atau gini? Gini sih kalau yang saya pelajari gini. Bukan. Bukan. Lepas, buang. Maaf, mohon maaf. Ini cuma kelas abal-abal. Kita sama koreksi, Enggak. sama belajar supaya kedepannya, insya Allah, minggu depan kita lebih baik. Insya Allah dari tadi. Ilmu hikmah sama ilmu laduni perbedaannya apa, Gus? Kalau ilmu hikmah kita bisa pelajari, sedangkan ilmu laduni itu datangnya dari Allah. Jadi kita nggak bisa belajar ilmu laduni gitu, sulit, sahabat. Nggak sembarangan untuk ilmu laduni. Jadi untuk ilmu hikmah kemungkinan semua orang bisa, tapi kalau untuk ilmu laduni itu datangnya dari Allah. Nah, ilmu laduni tanpa belajar dia ajar, tapi dia bisa paham, setelah itu bisa tahu gitu. Itu ilmu laduni, datangnya dari Allah. Sedangkan untuk ilmu hikmah ini yang di sini ini seperti ilmu tenaga dalam, namun menggunakan asmaul husna atau nama-nama Allah. Perbedaan wali dengan sufi. Wali itu tergantung. Kalau wali murid, semua orang wali murid. Bapak-bapak selagi udah nikah wali murid, wali santri ya itu. Kalau wali Allah itu kelebihan oleh Allah. Tapi kalau sufi, beliau itu sufi itu orang yang insya Allah warok atau meninggalkan masalah dunia, fokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah sufi. 1, 2. Kalau orang sufi sudah tidak memikirkan masalah dunia, tidak begitu memikirkan. Beliau fokusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengetahui Allah, itu sufi. 9. Yang ingin belajar ilmu hikmah silahkan datang ke pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Atau bisa dibuka di Google Map
Ponpes Gus Idris, nanti muncul di Google Map. Lurus lagi. Aku masih mana? Ada lagi? Untuk di cabang kurang tahu saya. Jadi yang jelas yang di sini itu dari cabang-cabang belajar ke sini juga. Napas. Besok tengel-tengel napasnya. Saat ini belajar tapi belum bisa datang karena jauh Jakarta Malang. 1 2 3. Ini praktek jurus 3 jurus ganjil, dia harus tahan nafas, permulaan kaki kiri di depan. 8. Nah, seperti itu sahabat, jurus 3 jurus ganjil ya. Jadi kalau setiap jurus ganjil dia tahan nafas, kemudian kaki kirinya di depan gitu. Kalau untuk belajar bareng sekarang kemungkinan nggak ada bayar ya sahabat, tapi untuk membuat kartu anggota itu memang ada iuran untuk membuat kartu anggota. Insya Allah kartu anggota akan jadi pada minggu-minggu depan lah insya Allah. Jadi di kartu anggota itu ada identitas kita lengkap. Nah untuk pembuatan kartu anggota itu memang ada administrasinya, tapi untuk belajar enggak. Kalau sekedar konsultasi insya Allah bisa, namun untuk pengobatan untuk jarak yang jauh itu nggak bisa sahabat, nggak bisa maksimal. Lebih baiknya untuk pengobatan datang langsung ke pesantren. Untuk belajar dari jarak jauh, belajar gerakannya saja bisa, namun untuk pengisian dari jarak jauh nggak bisa sahabat. Jadi untuk pengisian bisa datang ke pesantren. Untuk belajar gerakannya silahkan bisa lihat video ini. Ini jurus 3 sahabat, silahkan diperhatikan. Permulaan kaki kiri di depan, tahan nafas. Setiap jurus ganjil kaki kiri di depan dan tahan nafas. Salam Gus dari Jogja, Sleman. Waalaikumsalam. Untuk lihat-lihat makhluk jin itu bukan ini tingkatan ya. Tingkatan 1 pun bisa, baru jurus 10 bisa, asal dia setelah jurus 10 dia belajar pembukaan cakra. Jadi pembukaan cakra itu kita juga bisa mengetahui makhluk-makhluk yang kasat mata. Terus ini ada manfaatnya lah untuk pembukaan cakra gitu. Untuk anggota dia nggak bisa latihan bersama-sama. Untuk pengisian itu pengisian tenaga dalam. Untuk daerah Jawa Barat kayaknya belum ada sahabat, belum ada cabangnya. Kalau udah ada cabangnya pasti ntar di video sebelumnya ada pengukuhan cabang daerah mana gitu. Kalau memang sudah ada cabangnya. Kalau belum ada video pengukuhan berarti belum ada cabangnya. Gus bisa bikin training pakai video kah? Video call. Untuk belajar gerakannya mungkin bisa. Untuk belajar gerakannya bisa sahabat. Namun untuk pengisian tenaga dalam tetap harus datang ke pesantren, harus ada gurunya. Untuk Jawa Tengah ada cabang-cabangnya udah. Alhamdulillah untuk Jogja udah ada cabangnya. Terus ini Solo Raya kemarin juga ada, meliputi Boyolali dan sekitarnya itu ada. Untuk cabang di Jakarta kami belum tahu, cuma untuk minggu depan insya Allah kita tur ke Jakarta, namun dengan tujuan pengobatan bukan pengukuhan dulu. Untuk pengukuhan cabang kita masih nunggu instruksi dari Gus. Jawa Tengah sudah ada cabangnya sahabat, contohnya di Jogja sama di Solo Raya. Solo Raya meliputi Solo, Boyolali dan sekitarnya. Ini jurus 3 sahabat. Kalau kita bisa belajar datang ke sini, jadi kalau gerakan kita ada yang salah, kita bisa saling koreksi bersama, saling membenahi gerakan kita bisa sempurna. Jadi yang paling utama bukan harus pengisian gitu, enggak sahabat. Jadi paling utama gerakan kita harus benar dulu, setelah gerakan benar baru pengisian sahabat gitu. Untuk penginapan di sini di Ponpes juga bisa. Terus di kampung-kampung bisa sahabat. Silahkan yang ingin belajar dari luar Jawa ada juga kok. Silahkan datang saja.
Hadir di Malang sekarang, Allahu Akbar. Assalamualaikum, serahkan hadirku subhanallah untuk membentengi badan kita dan keluarga kita serta untuk magari rumah agar orang yang zolim tidak bisa menzolimi. Bisa gak bagi wanita? Saya babu di Hong Kong. Jadi ilmu hikmah ini sahabat, kita niat awal kita seperti apa itu juga hasil akhir yang akan kita dapatkan. Jadi niat juga mempengaruhi. Contohnya kita udah belajar ilmu hikmah, namun kita sombong. Nah, insya Allah ilmu itu akan hilang sendirinya dengan sendirinya. Jadi kita harus berlatih tawadhu, berlatih untuk tidak sombong dan sebagainya. Yang namanya ilmu Allah, ilmu yang dari segi agama itu ayat-ayatnya menggunakan Asmaul Husna seperti Hayu dan sebagainya itu. Jadi hanya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan atau menjaga diri kita dari serangan secara kasat mata maupun secara nyata. Lampung udah ada belum Gus? Untuk Lampung belum ada kayaknya sahabat. Lokasi pesantrennya di mana? Lokasi pesantren di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, atau bisa dicari di Google Map Ponpes Gus Idris itu sahabat. Oke, itu tadi tampilan dari jurus 1 sampai jurus 3 dan kita saksikan jurus berapa ini. Kita dari atas sahabat. Nah, silau, kalau dari sini silau. Posisi 78 menggolok. Kalau ingin latihan semuanya, meskipun kita bisa ibaratnya bisa melihat sesuatu yang gaib atau kasat mata gitu, di sini kita dasarannya harus punya ilmu hikmah. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri kita sahabat. Belajar jurus dan pengisian. Jadi kalau untuk belajar jurus mungkin dari sahabat-sahabat yang di rumah bisa nonton dari YouTube ini. Namun untuk pengisian tetap saja sahabat harus datang dan pengisian langsung seperti ini. Untuk belajar dan pengisian di sini tidak ada anggota yang ingin ikut latihan rutin atau belajar bersama nanti dituntut untuk membuat kartu anggota, yang dimana kartu anggota itu nanti berisi identitas kita masing-masing dan ada barcode-nya. Nah, mungkin untuk administrasinya di situ untuk pembuatan KTA, kartu anggota. Untuk cakra bila sudah terbuka bisa ditutup gak Gus? Bisa, tetap bisa, namun ada prosesnya sahabat. Untuk belajar ilmu hikmah paling cepat kalau nggak salah itu 7 bulan sahabat, tergantung kitanya. Kalau kita bisa cepat aktif dan tanggap, insya Allah lebih cepat. Namun kalau kitanya nggak aktif mungkin agak lama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Assalamualaikum, nih Adimas kah rencana esok tur daerah mana Mas? Ya saya Adimas untuk rencana insya Allah besok ke daerah Cirebon. Untuk besok Senin insya Allah ke Cirebon, kemudian dilanjutkan insya Allah ke Jakarta. Itu saja kalau waktunya bisa nuntut ya sahabat, karena kita tahu sendiri Gus Idris selalu istiqomah setiap hari Sabtu malam Ahad beliau selalu ada di pesantren untuk sholawat bersama dan untuk pengisian ilmu hikmah. Jadi kita lihat saja. Jadi untuk besok Senin insya Allah ke Cirebon, daerah Cirebon, yang pasti Cirebon. 5, 6, 7, 8, 9. Untuk administrasi KTA kita belum tahu, masih proses. Untuk berobat bisa saja langsung datang ke pesantren. Untuk di pesantren untuk hari-hari biasa selain hari Sabtu malam Ahad ada bahyai. Ada bahyai yang di pesantren sama ustadz-ustadz yang lainnya. Dan untuk insya Allah Senin ini pengobatan ada di daerah Cirebon.
insya Allah selagi menggunakan asma Allah itu termasuk ilmu hikmah. Untuk di Jakartanya di mana kita masih belum tahu sahabat. Yang pasti untuk minggu ini mulai Senin itu kita akan perginya ke Cirebon. Untuk Jakartanya insya Allah Mega Mendung. Ini pas apa Milad FPI, insya Allah di Mega Mendung. Insya Allah jika Allah berkehendak kita bisa collab sama Ustadz Ujang Bustami. Insya Allah didoakan aja sahabat. Untuk latihan itu untuk umum itu setiap hari Sabtu malam Ahad sahabat. Sedangkan untuk santri itu masih belum tahu. Yang pasti setelah sholat subuh. Jadi sekitar seminggu untuk santri itu ada 3 kali atau 2 kali gitu. Untuk tahunnya, untuk berapa tahun untuk setingkat Gus Idris itu tergantung kitanya sendiri. Itu betul bertahun-tahun sahabat. Jadi selain kita belajar kita harus mengolah atau mengembangkan juga. Kalau di sini pengisian nggak ada media-mediaan karena kita nggak menggunakan ilmu yang gitu ya, ilmu hitam atau sebagainya. Jadi kita ya seperti latihan ini sahabat, nanti diisi sama beliau yang di depan gitu secara langsung, sambil yang untuk Demak belum makanya sahabat karena saya juga Demak. Untuk Cirebonnya di mana kita kurang tahu. Yang pasti informasi yang saya dapat itu kita akan ke Buya Yahya insya Allah. Untuk berobat jarak jauh itu gak maksimal ya sahabat. Jadi lebih baiknya itu datang langsung ke pesantren. Datang langsung ke pesantren dan antri gitu. Nanti ada yang pesta ustadz-ustadz yang bisa jadi mediator. Karena untuk Gus itu tur ke luar kota. Mantap Gus Buya Yahya ulama lurus. Pengen ikut tapi terhalang mencari nafkah. Untuk yang ingin belajar bisa lihat aja gerakannya dulu. Namun untuk pengisian tetap harus datang ya. Untuk Jogja udah ada cabang, namun untuk pengisian masih belum. Kalau nyantri di Gus Idris persyaratannya apa aja mas? Untuk nyantri di sini persyaratannya cukup mudah sahabat. Yang penting niat kita dari awal itu jangan niat karena sesuatu. Yang paling utama niat kita menghilangkan kebodohan, mencari ridho Allah. Udah itu cukup sahabat. Soal kita dapat ilmu hikmah dan sebagainya itu ibaratnya bonus untuk kita gitu. Karena niat kita itu mempengaruhi apa yang akan kita dapat gitu. Jogjanya di mana Gus? Untuk Jogja bisa dicari di video sebelumnya, itu ada nomor teleponnya juga, ketua cabangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Untuk daerah-daerah lain saya kurang tahu. Udah ada laskarnya atau belum tahu. Dua kali ya. Ya, dua kali 9 ya. Coba ya, 2 kali 9 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Untuk di Cirebon kita hanya melakukan pengobatan. Untuk pembukaan cabang atau laskar belum ada untuk Cirebon. Jadi tujuan kita minggu depan ini pengobatan di Cirebon. Untuk belajar ilmu hikmah jarak jauh itu gak bisa sahabat. Jadi untuk dari Aceh belum ada sahabat. Karena bangunan pesantrennya sendiri masih belum jadi. Kita bisa lihat sendiri pesantrennya belum jadi. Didoakan saja sahabat. Semoga pesantrennya cepat jadi dan bisa ada santri yang di sini.
Untuk Cirebonnya di mana nanti tunggu hasil pengumuman waktu kita nanti insya Allah. Jadi untuk tingkatan ilmu hikmah itu ada 4 tingkatan sahabat, dan tingkat pertama itu ada 32 jurus. Jadi ilmu hikmah ini sahabat seperti ilmu tenaga dalam, cuma kita menggunakan asma Allah, menggunakan nama-nama Allah, dan tidak ada unsur kemusyrikan di sini. Nah, dari situ sahabat. Dan fungsi untuk ilmu hikmah ini kita bisa untuk menjaga diri kita dari makhluk kasat mata maupun yang nyata seperti manusia. Namun kembali lagi pada diri kita, ilmu hikmah ini hanya untuk sesuatu hal yang positif. Jika kita gunakan untuk hal yang negatif, insya Allah ilmu itu akan lebur atau hilang sendiri, atau enggak fungsi. Untuk latihannya dari jam berapa saya kurang tahu. Yang pasti di sini kegiatannya setelah jamaah maghrib ada jeda waktu sebentar, langsung jamaah sholat isya. Setelah itu kita baca maulid bersama, kemudian dilanjut belajar ilmu hikmah. Untuk yang nyuting belum lulus sahabat, masih kurang banyak ilmu, masih belajar ilmu. Nah seperti itu sahabat, kalau kita dalam posisi kepepet atau kita dalam jalan yang benar, seperti kita dibegal gitu, ini ilmu hikmah juga bisa berfungsi sahabat. Jadi tergantung kita gunakannya. Kalau kita gunakan dalam jalan yang lurus, insya Allah ilmu hikmah ini bisa kita manfaatkan. Namun jika kita gunakan untuk kesalahan atau maksiat atau lain-lain kejahatan, itu insya Allah gak manfaat. Saya setiap hari Sabtu itu nggak pernah ikut latihan sahabat. Jadi untuk santri itu ada latihan pagi setelah jam subuh. Dan saya setiap hari Sabtu itu nggak pernah ikut latihan. Untuk ke Bali insya Allah ada rencana juga. Yang nyuting rumahnya di mana dan kenapa memilih mondok di Gus Idris? Ya jadi gini sahabat, rumah saya di Demak dan waktu itu saya memiliki sudah pernah mondok dan sudah pernah kerja juga. Namun niat satunya hanya untuk gimana caranya ilmu saya manfaat dan gimana caranya saya ini manfaat untuk orang lain gitu. Dan saya semata-mata ini hanya untuk berusaha mencari ridho Allah. Dan kenapa saya bisa di sini saya juga gak tahu kenapa bisa di sini. Karena waktu itu ada tiga pilihan dan saya cuma kerentek atau membatin dalam hati, ya Allah, di mana yang tempat yang kemungkinan saya cocok, semoga saya bisa sampai sana. Dan alhamdulillah saya sampai sini sahabat dengan uang yang pas-pasan. Semangat. Kalau yuk semangat. Desa Ngeblik Wetan, Saudi Nyimak. Terima kasih sahabat Gio yang dari luar negeri yang selalu menonton channel Gus Idris Official. Untuk Ki Ageng enggak ada sahabat. Gus Idris ada di dalam. Untuk saya sendiri umurnya baru 20. Malaysia hadir Ki Ageng. Ki Agengnya belum datang kayaknya sahabat. Ini jurus 1B. Sekali lagi itu tadi jurus 1B yang dimana setiap jurus ganjil itu tahan nafas dan permulaannya kaki kiri di depan. Untuk belajar ilmu hikmah insya Allah gak ada mahar-maharan sahabat.
Di sini cuma menerapkan, insya Allah yang akan diterapkan itu metode KTA. Jadi di KTA itu ada barcode, yang dimana barcode itu berisi identitas kita lengkap dan kartu anggotanya sahabat. Mari kita beralih pada pelatihan yang lain. Dalam maaf mas, kemarin dan jadi kan kemarin mau berangkat ya, jadi kemarin mau ke Jakarta. Kapan? Hari Rabu kalau nggak Kamis. Insya Allah. Kabar. Insya Allah, insya Allah. Saya selalu on time. Wes di Jakarta nih, wes telepon Ya, gimana? insya Allah. Langsung. Udah jus berapa mas? Masya Allah. Udah pembukaan tadi ya? Udah pembukaan belum? Oh belum berhasil. Coba terus semangat. 6, 7, 8, 9. Untuk belajar ilmu hikmah nggak semuanya laki-laki. Jadi di sini ada perempuan sahabat yang belajar ilmu hikmah. Jadi yang melihat dari tadi kelihatan yang belajar laki-laki saja, enggak, sebenarnya ada perempuan juga yang belajar sahabat. Nih untuk perempuan itu belajarnya di sini sahabat. Jadi yang di bawah itu tadi, di bawah dan jalan sana itu khusus untuk laki-laki, dan perempuan ada di sini semua. Gimana mas? Hah? Enggak apa? Beli. Ini loh. Ada pengumuman dari sini. Oh gitu. Hah? Enggak tahu. Ini sekretaris di. Terserah kamu suka apa? Surya suka ada? Surya kalau ada 16, kalau ada 12 gak apa. Jadi untuk perempuan di sini sahabat belajarnya. Mari kita coba ke sana. Pas kaki kanan depan. Ayo. Persiapan ya. 4. Bu, ini aja. Ada kos di sekitar. Di sini penginapan, untuk penginapan ada juga di warga. Warga juga di sekitar ini menyediakan penginapan kamar. Nah, kalau yang mau tinggal di pesantren silahkan. Namun untuk pesantren sendiri kondisinya masih belum jadi sahabat. Jadi seadanya. Kalau naik kereta dari Cirebon saya nggak tahu. Kalau jalur kereta saya nggak tahu. Insya Allah didoakan aja sahabat, semoga bisa collab sama Ustadz Ujang Bustomi. Ya, yang nyari Gus ada di sini. Ya. Berapa penontonnya? Penontonnya 414 Gus. Like 332. Baru dari bawah tadi. Beliau Gus Idris. Yang dari tadi nyari Gus Idris, itu beliau Gus Idris. Sidoarjo ada cabangnya, saya kurang tahu sahabat. Untuk cabang-cabang terus terang saya nggak tahu. Namun yang pasti setiap ada cabang pasti di video sebelumnya ada pengukuhan laskar daerah mana. Cara daftar untuk belajar bersama silahkan langsung saja datang ke pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah di Sababatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Nah, nanti di situ kita bisa isi identitas atau formulir pengisian yang dimana isinya itu identitas diri kita. Bisa didaftar di depan dalam. Ya. Enggak apa-apa. Ada korek. Ini korek. Benar. Ini aku mau ngambil casan dulu bentar. Ya. Banten belum ada cabangnya mas, belum ada kayaknya. Untuk nomor HP yang bisa dihubungi Pastor ke Cirebon, nanti ada pengumumannya sendiri sahabat. Jadi nantikan video live waktu perjalanan ke Cirebon. Nanti pas live itu, live pada perjalanan, nanti disebutkan nomor yang bisa dihubungi. Kita ke Cirebon niatnya hanya untuk pengobatan. Jadi nggak ada
eh, anak kecil boleh ikut belajar gak? Silahkan, yang ingin belajar gak ada batas usia, silahkan saja. Untuk alamat jelasnya di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Atau kalau enggak masih belum paham bisa dicari di Google Map Ponpes Gus Idris. Kalau naik sepeda motor dari Pekalongan ke Malang saya kurang tahu. Salam dari Malaysia, Ustadz yang terbaik. Assalamualaikum dari Malaysia bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau rukyah. Untuk di Cirebon kayaknya belum ada cabang sahabat. Nah, Ustaz saya mau rukyah. Jadi yang ingin berobat bisa langsung datang ke pesantren, atau yang untuk minggu depan yang rumahnya ke daerah Cirebon bisa nantikan video perjalanan hari Senin kita tur ke Cirebon. Ya silahkan yang ingin belajar nyantri untuk belajar ilmu hikmah silahkan langsung saja datang ke pesantren. Nanti sowan ke Mbah Yai atau minta izin ke Mbah Yai. Setelah itu ikuti proses. Kalau dari Pakis Aji ke Ngajum naik bus apa? Naik ojek, terlalu dekat. Pengobatannya hanya non medis ya. Untuk pengobatan untuk sekarang ini hanya non medis, dan untuk medisnya insya Allah lagi dalam proses. Untuk tenaga medisnya belum ada. Gimana? Pegangin dulu bentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, Kamu gak ikut latihan? 5, Nggak tahu tulis 8 bawah kayaknya tadi. 9. Lagi. Siap siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di Bekasi udah ada gak Om belajar kayak gini? Untuk Bekasi cabangnya belum ada ya. Insya Allah baru proses. Pasti udah tuh. Proses. Ustaz Amar Ma'ruf Nahi Munkar. 4, 5, 6, 7, 8. Gus kapan nih ke Lampung? Insya Allah ke Lampungnya setelah ke Jakarta sahabat. Jadi untuk minggu depan ini kita rencana ke Cirebon. Setelah Cirebon dilanjut ke Jakarta. Setelah Jakarta kita ke Lampung. Lewat jalur darat. 4. Makanya enggak usah ke sini aja. Sukses selalu untuk Mas yang pembawa kamera. Amin amin. Makasih doanya. Alamat Malangnya mana Gus? Untuk alamat Malangnya Ponpesnya di Ponpes Tafidul Quran Thoriqul Jannah, Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Kalau masih gak tahu bisa saja dicari di Google Map, diketik aja kunci pencariannya Ponpes Idris. Nanti di situ akan muncul Ponpes Gus Idris. Nah di situ nanti ada alamatnya juga. Untuk tempat menginap di sini ada sahabat. Jadi di warga-warga juga menyediakan penginapan. Nah, yang enggak menginap di warga juga bisa tinggal di pondok. Kita sempat belajar tapi gak dilanjutin karena kesibukan. Ya, semoga bisa dilanjutkan lagi sahabat. Alhamdulillah Devia selalu hadir, semangat terus ya. Terima kasih untuk sahabat Gio yang setia selalu menonton channel Gus Idris Official. Jadi yang dari tadi nanya kok nggak ada cewek, ini cewek juga ada latihannya. Untuk di sini ini perempuan semua. Jadi untuk di daerah sana itu laki-laki semua. Ya, yuk. Ada corona di sini. Di sini juga jaga jarak kok, lihat nuh.
jaraknya juga dijaga. Ambil apa? Dari Kalau bulan Ramadan ada latihan nggak Min? Untuk Ramadan saya kurang tahu. Insya Allah ada. 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, insya Allah di Atakwa, insya Allah. Kurang tinggi, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Idrisnya kemana Gus? Idris tadi baru saja ke sana bersama Umi. Di Tangerang Selatan apa sudah ada? Untuk Tangerang Selatan kayaknya belum ada sahabat. Kalau tur ke Lampung, Lampungnya di mana? Saya sendiri juga belum tahu Lampungnya di mana. Untuk lokasi-lokasinya itu bisa kita cari tahu melalui waktu pas perjalanannya. Jadi contohnya kayak besok kita Lampungnya ke Cirebonnya mana? Saya juga masih belum tahu. Nah, pas perjalanan nanti ada yang menghubungi untuk lokasinya di sini Gus. Nah, nanti pas live diumumkan lokasinya dan diumumkan nomor yang bisa dihubungi. Semoga Gus Idris dan tim Gus selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk ke Lampungnya di mana? Ke Lampung Barat aja, Mas. Kalau ke Lampung di mana Gus? Belum tahu, Mas, di mana? 4A lagi ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, Pak Bagus udah lama gak ada. 6, Katanya Pak Bagus buka cabang sendiri. 9. Oh, itu juga. Insya Allah. Jadi ditunggu.